Banyak kritik dilontarkan kedua kebijakan unggulan baru, yaitu Program Makan Bergizi Gratis, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Di satu sisi masyarakat skeptis. Dana jumbo buat makan gratis? Ngutang lagi? Koperasi macam apa? Pasti dipaksakan. Terutama saat ekonomi rakyat memang sedang sulit. Namun pemerintah justru menekankan bahwa MBG dan Kopdes MP adalah fondasi ekonomi kerakyatan untuk melawan kapitalisme selama ini. Sebelum tertawa geli atau protes keras, atau marah-marah nggak jelas. Penting kita pahami rencana besar di balik ini. Kebijakan ini sejatinya kembali ke semangat ekonomi. Pancasila, pasal 33 UUD 45, dan embedded ekonomi ala Polanyi, mengekang pasar agar menyelamatkan masyarakat. Pertama, MBJ. Pemerintah menjualnya sebagai investasi gizi dan ekonomi. Bukan hanya freelance pemborosan anggaran. Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa dana MBG bukan berasal dari utang baru, melainkan hasil efisiensi anggaran yang direalokasi. Juga ditegaskan defisit APBN tetap terkendali sekitar 3% dari PDB. Jadi tidak memperparah utang negara. Kritikus mungkin menganggap angka-angka itu hanya klaim statistik. Tapi kita lihat dampaknya. Salah satu ekonom UI, Fitra Faisal Hastiadi, mencatat sektor pertanian melesat 5,33% setelah MBG jalan. Artinya pasar bahan pangan lokal kebanjiran pembeli. Otomatis mendorong petani dan peternak berproduksi lebih. Mantapnya lagi, menurut Fitra program ini terserap 1,4 juta tenaga kerja. 55% diantaranya perempuan untuk mengolah makanan di dapur-dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi, MBG juga jadi lokomotif pemberdayaan perempuan dan ekonomi real. Bukan cuma sopir truk atau pengusaha besar. Di tingkat rumah tangga, survei lembaga, riset menunjukkan 36% orang tua melaporkan pengeluaran untuk bekal anak menurun berkat MBG. Ibu-ibu jadi bisa irit saku. Sementara anak tetap kenyang bergizi. Secara sederhana, MBG adalah intervensi gizi yang ditujukan untuk tekan stunting dan tingkatkan SDM. Banyak ahli gizi, UGM, WHO, BJN menilai program ini sangat potensial menurunkan angka stunting. Masalah yang melemahkan daya saing anak bangsa di masa depan. Selain itu, dengan membeli bahan pangan dari petani atau peternak lokal, MBG mendistribusi nilai tambah ke akar rumput. Jadi alih-alih makan gratis, ini sama dengan makan siasat. Ini seperti shock terapi ekonomi. Memicu pasokan lokal meledak. Gizi anak naik, utamanya di daerah miskin dan tertinggal. Seperti kata filosof ekonomi Karl Polanyi, pasar tanpa batas harus dikendalikan agar masyarakat tak kolaps. Mungkin MBJ adalah contoh konkret double movement itu. Kedua, Kopdes Merah Putih. Inisiatif Mega Koperasi Desa Kelurahan yang baru diluncurkan Juli 2025. Tujuannya merestorasi ekonomi gotong royong ala pasal 33 di mana koperasi desa kelurahan diberi modal awal dari APBN, APBD, APBDes untuk buka usaha bersama, sembako klinik apotek, pupuk, logistik, dan lain sebagainya. Kritik utama adalah soal sumber dana. Pemerintah memakai saldo anggaran lebih, SAL, APBN, yaitu sisa anggaran, yang disalurkan lewat kredit di Bank BUMN. Ini kontroversial karena SAL biasanya ditujukan tutup defisit, bukan modal koperasi. Memang ada risiko moral hazard dan potensi kredit macet. Dan bahkan desa harus menjadi penjamin terakhir 30%-nya jika gagal bayar. Para skeptis mengerut dahi, dana desa sampai dijaminkan. Ini koperasi atau togel desa? Namun dari perspektif ekonomi kerakyatan, sistem ini justru menyisipkan pasar retail ke dalam konsep kekeluargaan. Lokasi percontohan di Klaten misalnya, Kopdes Bentangan sudah membuktikan konsepnya. Di satu bangunan ada 6 gerai, mulai gerai pupuk, logistik, sembako, simpan pinjam, klinik desa, sampai apotek. Kepala daerah setempat bahkan optimistis. Gerai sembako ini bisa jadi penetrasi bahan pokok karena basisnya desa. Ada apotek, gas, pupuk, sembako. Jadi desa kita berdaya. Artinya, warga desa akan belanja kebutuhan pokok di koperasi milik sendiri. Bukan terusir beli di minimarket milik korporasi. Secara tak langsung ini menantang retail besar. Kalau ibu-ibu desa bisa beli beras, minyak, sayur dari koperasi desa dengan harga terjangkau. Keberadaan Indomaret atau Alfamart di desa mulai memudar pamornya. Mungkin baru terasa lucu sekarang, tapi inilah intinya. Bukan sengaja bikin orang kaget,
tapi menata ulang rantai distribusi pangan sesuai. Pasal 33. Lebih lanjut. Setiap Kopdes MP bisa meminjam dana lunak 6% di bank negara hingga 3 miliar. Ini seperti modal Ventura Desa yang selama ini hampir tak pernah ada. Dengan pengawasan kepala desa, ex officio. Meski dikritik karena boleh-boleh saja kepala desa jadi pengawas koperasi, setidaknya lembaga ini diikat pada pengelolaan lokal. Memang kontrol birokrasi jadi wacana hangat. Tapi pemerintahan baru kita kelihatannya mau eksperimen ekonomi. Kolektif, kepala desa bimbing. Warga jual beli satu sama lain. Bukan lagi oligarki yang disuapi rente besar. Sekaligus penempatan nesel untuk koperasi desa. Artinya uang publik diarahkan ke usaha rakyat. Bukan hanya diparkir di pasar modal. Kedua kebijakan ini tak berdiri sendiri. Melainkan ujung dari pemikiran ekonomi politik jangka panjang pemerintah saat ini. Pemerintahan Prabowo Gibran terang-terangan mengusung ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan. Konsep ini sudah lama dikembangkan Bung Hatta. Ekonomi harus berdasarkan Pancasila, bertumpu pada kekeluargaan, moral, dan gotong royong. Dalam praktiknya, modelnya seperti koperasi dan unit desa mandiri, bukan konglomerasi semata. Bapak Prabowo pernah menulis, ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep. Ia cerminan identitas nasional yang menempatkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama di atas kepentingan individu. Dia mengkritik kapitalisme pasar bebas. Pasar dan oligarki hanya menyimpan kekayaan di tangan segelintir orang, sementara mayoritas rakyat terpinggirkan. Pengkhianatan terhadap amanat pasal 33, ujarnya. Menurut kacamata ini, MBZ dan Kopdes Merah Putih adalah bentuk gerakan balik. Sebagaimana polanya mengingatkan bahwa ketika pasar liar mencabut nilai-nilai sosial, harus ada upaya menyeimbangkan pasar demi melindungi masyarakat. Kopdes MP misalnya mere-embed, menanam kembali. Ekonomi dalam relasi kekeluargaan. Sumber daya diasah bersama oleh komunitas desa. MBG pun bukan pasar lapar. Iuran pajak ditransform ke pendapatan nyata bagi pembuat makanan dan petani. Secara teori, ini menolak posisi neoliberal ekstrim. Daripada monokel buat spekulasi duit, model ekonomi rakyat ini berorientasi pada kedermawanan dan keadilan. Singkatnya, setelah puluhan tahun bermain kapitalisme ala Orde Baru, reformasi, pemerintahan baru seolah memberi kejutan. Anak sekolah sekarang makan bergizi, dan kios desa bikin saingan minimarket. Kritik boleh ramai sekarang. Ini ndak tepat. Teorinya kuno. Uangnya dari mana? Tapi ini bagian dari transformasi sistemik. Seperti paradoks menegur diri sendiri. Setelah ekonomi, liberal terlalu lama nyaman. Di kantong pebisnis, ya perlu sedikit guncangan. Sebagaimana pasal 33 menegaskan ekonomi kekeluargaan, pemerintahan coba menegaskan, ekonomi kita harus mengutamakan rakyat banyak, bukan hanya segelintir. Bagi warga biasa, wajar kalau awalnya kaget menghadapi program semacam ini. Ketika paradigma pasar bebas sudah mendarah daging, tiba-tiba ada jargon modal desa lawan oligarki, ya jadi bahan meme. Namun perlu diingat, kejutan di sini adalah bagian dari rencana. Mereka yang dulu hanya tahu Marx atau polanya dari teori, kini melihat jejaknya di lapangan. Kita mungkin baru melihat papan tulis ideologi itu tergambar samar-samar. Setelah ini, ekonomi kerakyatan barangkali makin banyak praktiknya. Pokoknya, kritik boleh, asal fakta. Tapi pahami dulu konteks ekonomi politiknya. Siapa tahu, strategi besar ini yang justru bikin masyarakat sejahtera kelak.